Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seorang kaya raya gitu ya, konglomerat dunia deh gitu ya. Iya, konglomerat kelas dunia ini ya. Tapi orang ini enggak pernah flexing. Iya, enggak pernah flexing. Kalau kita lihat kan, beberapa orang yang sering tertipu oleh kasus-kasus robot trading, ponzi, investasi bodong, dan lain-lain, itu awalnya apa? Karena dia kepincut, misalnya mau dapat mobil keren gitu ya. Kalau bisa Mercy, tapi kalau yang kelas-kelas menengah, kalau bisa Pajero aja udah oke gitu ya. Karena mereka aja sekarang aja kemana-mana cuma naik motor gitu ya. Kayak kalau mau dapat Pajero aja udah oke gitu. Jadi kalau di promosi bisnisnya itu nih, saya gitu ya, baru jalan nih sebulan, sudah bisa beli Pajero. Atau dipertontonkan rumahnya, fotonya di depan mobilnya, di depan rumahnya. Padahal kadang-kadang mobil yang dipakai itu bisa aja mobil sewaan. Tapi bisa juga mobil betulan gitu ya, yang dia beli misalnya Ferrari gitu ya. Macam-macam ya, Lamborghini, dia foto depannya dengan bergaya gitu ya. Supaya menarik minat para bebek dungu ikut bisnis dia. Padahal itu bisnis bodong. Nah, inilah yang menyebabkan banyak bebek dungu yang ketipu sama bebek culas. Dengan mempertontonkan kemewahan-kemewahan itu. Itulah flexing. Pamer istilahnya lah gitu ya. Nah, belum lagi kalau ikut presentasi mereka gitu ya. Ya, saya sukalah diajak presentasi sejumlah bisnis. Itu yang menghadapi saya biasanya pakai jas, pakai dasi. Nggak salah sih pakai jas, pakai dasi. Tapi intinya apa mereka pakai jas, pakai dasi? Itu mau mempertontonkan gua udah sukses nih. Gua pakai jas, gua pakai dasi. Sehingga Anda melihat dia silau gitu ya. Wih, keren lu dia pakai jasnya ya, dasinya tuh mengkilap gitu ya. Seakan-akan tuh merepresentasikan kesuksesan dia. Mau nggak mau secara psikologis Anda kan tertarik gitu. Sekali lagi ya, saya nggak mempersalahkan orang yang memakai jas gitu ya, enggak. Tapi ya itulah cara-cara tanda kutip flexing halus, pamer halus. Ya. Nah, di sini saya akan mengupas kehidupan seorang tadi konglomerat dunia yang nggak pernah flexing gitu ya. Padahal kalau dia mau flexing itu ngalahin tuh yang para pemain robot trading ponzi. Siapa itu yang terakhir? Reza Paten gitu ya, katanya beli bandananya Atta Halilintar. Berapa itu? 2 miliar tuh ya. Nah, padahal konglomerat ini nanti kita lihat dia memberikan charity atau bantuan sosial yang begitu besar tanpa harus dipamer-pamerkan gitu. Nah, langsung aja lah kita lihat nih ya. Siapa orangnya? Ya ini dia Anda lihat. Mark Zuckerberg. Nah, di sini saya tampilkan foto Mark Zuckerberg dengan istrinya, Priscilla Chan. Ya, Anda lihat penampilannya. Sederhana, kaos aja gitu, ya. Enggak ada merek-merek gitu, polos. Nah, di sini saya kagum. Justru saya kagum sama orang-orang yang seperti ini. Dia triliuner, tapi penampilannya santai aja begini. Nah, saya punya teman ya. Dia tuh kalau kemana-mana, kalau ketemu saya atau mau meeting sama saya, pasti bajunya tuh bermerek gitu ya. Bahkan mereknya besar-besar gitu ya. Ya adalah misalnya Louis Vuitton. Saya bukan mempersalahkan orang pakai baju mahal ya. Saya juga punya baju-baju gitu. Cuman ya elah, kalau setiap hari dia merasa punya harga diri dengan pakai baju mahal seperti itu, artinya dia sebenarnya nggak punya harga diri gitu. Makanya ketika saya meeting sama dia, pernah saya bilangin, besok saya meeting, saya mau pakai celana pendek ya. Saya mau pakai kaos. Tolong mohon maaf ya, saya bilang ya.
kita kan mau sambil makan siang, you jangan terlalu mentereng lah bajunya, nanti ya, saya sih cuek ya, saya bilang saya akan pakai baju sederhana, nanti kamunya yang jadi risih, saya sih nggak bakal risih. Oh gitu ya, iya, akhirnya dia ikuti saya, dia pakai kaos dan pakai jeans juga. Nah, hal-hal seperti ini, sekali lagi ya, saya tidak mempermasalahkan orang yang mau pakai itu. Tapi kalau Anda lihat orang yang selalu mau tampil dengan memperlihatkan merek, ya, nah itu sebenarnya dia nggak punya harga diri gitu. Saya bukan anti orang pakai baju merek ya, atau jam tangan merek, bukan. Tapi saya tahu orang yang pakai bagaimana tuh dia mau menonjolkan dirinya bahwa saya punya baju bagus nih, atau jam tangan mahal nih, oke? Nah, Anda lihat inilah, Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan, istrinya. Sederhana. Mark itu hanya pakai jas dan dasi di acara formal. Misalnya ini ketika dia waktu itu di rapat dengar pendapat dengan Senat Amerika. Waktu itu kan ada kasus, ada kebocoran data Facebook waktu pemilu Amerika Serikat. Di sini dia pakai jas dan pakai dasi, ya. Tetapi ketika presentasi bisnis atau apa, dia tetap pakai kaos oblong yang seperti tadi gitu, ya. Dalam kegiatannya sehari-hari ke tempat umum selalu pakai kaos oblong. Anda boleh cek lah ya di website-website yang ada. Kemudian, dia nggak pernah flexing misalnya foto di depan mobilnya. Nah, orang-orang bisnismen yang terkenal juga, Anda lihat ya, orang terkaya nomor 1 di dunia, pemilik BCA dan Jarum, nggak pernah tuh foto di depan mobilnya gitu ya. Makan juga di resto-resto biasa gitu, tenang aja pakai baju yang santai gitu ya. Nah, tapi banyak orang-orang untuk menarik impresi orang lain, dia foto gitu ya di depan mobilnya, Lamborghini, Ferrari. Saya nggak anti orang yang punya Lamborghini loh ya. Saya nggak anti sama orang yang punya Ferrari, yang punya Mercy, BMW, nggak anti. Tetapi kalau dia untuk menunjukkan jati dirinya atau kesuksesan bisnisnya dengan foto di depan mobilnya, menurut saya dia sebenarnya nggak punya harga diri. Dia nggak pede. Atau dia ingin menarik perhatian orang dengan flexing atau pamer di depan mobil mewahnya. Nah, kita lihat nih Mark Zuckerberg lagi ya. Kira-kira mobil apa sih yang dia punya, Mark Zuckerberg ini? Nah, kita lihat nih mobil-mobil yang dia punya. Ya, tentu dia punya mobil lebih dari satu. Kita lihat mobilnya yang pertama. Volkswagen atau VW Golf GTI MK6. Seperti ini. Ini kan mobil umum gitu ya. Apalagi kalau di Amerika, ini mobil murah. Mobil murah, ya. Waduh. Ini mobil yang dia suka pakai sehari-hari, ya, Volkswagen. Ya. Dia pakai untuk apa? Ya, setiap kali sering digunakan ketika dia pergi ke kantor, ya. Dia beli mobil ini di tahun 2014, ya. Manual. Ya, bukan masalah manual atau otomatiknya ya. Mobil ini kalau dirupiahkan itu murah lah. Memang di Amerika mobilnya murah-murah lah ya. Cuman 345 juta. Ya. Lah, ini kendaraan sehari-hari Mark Zuckerberg kalau ke kantor. VW Golf. Terus apa lagi mobil yang suka dia pakai? Honda Fit atau Honda Jazz kalau di Indonesia. Iya. Sama juga, dia beli yang, nggak tahu, mungkin dia suka yang transmisi manual. Dia pakai Honda Fit juga yang bertransmisi manual, dia beli di tahun 2014. Ya, ini lebih murah daripada VW Golf gitu ya. Kalau dirupiahkan sekitar 219 juta. CC-nya cuma 1.500, Anda tahu dong. Tadi ya, Honda Fit ini ya, atau Honda Jazz ya, 1.500. Standar gitu, fitur-fiturnya standar aja. Ya, apalagi mobil yang dia punya, ya. Tapi sebelum lihat mobil yang, ya kita lihat nih foto dia ketika dia memasuki mobil Honda Fit-nya atau Honda Jazz-nya. Ini Mark Zuckerberg. Tenang aja tuh, ya. Dia nggak flexing, nggak malu gitu ya, bawa Honda Jazz. Kalau kita kan mungkin pakai Honda Jazz minder gitu ya sama teman yang sudah punya Mercy, yang punya Ferrari. Ini nggak minder dia naik Honda Fit atau Honda Jazz ini, ya. Nah, terus apa lagi yang dia punya selain
tadi VW Golf dan Honda Fit atau Honda Jazz ini. Acura ini ya satu pabrik dengan Honda ya. Ini mereknya Honda tapi yang lebih premiumnya, ya kan? Dia beli ini lebih lama dari dua mobil yang sebelumnya, ya. Di tahun 2010 waktu itu masih murah 270 juta, ya. Nah, Acura ini sejak tahun 2014 sudah nggak dijual lagi gitu ya. Nah, dia ini 2400 cc, ya mobil standar dah ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat apa lagi yang dia punya. Infiniti. Infiniti ini satu pabrikan lah dengan Nissan. Ini premiumnya Nissan, ya. Nah, dia pakai Infiniti G, ya. Nah, ini memang lebih premium, harganya sekitar 430 juta di Amerika Serikat, ya. Nah, tapi ya begini-begini aja mobilnya gitu ya. Nah, memang dia punya mobil yang mahal, nanti saya kasih lihat ya. Nah, ini yang Infinity-nya. Dia punya satu mobil mewah, tapi jarang orang tahu bahwa dia punya mobil mewah itu karena nggak pernah dipamerkan sama dia. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, ya. Apa ini? Pagani Huayra. Ya, dia ini ya memang mahal ini mobilnya itu sekitar 20 miliaran. Ya, tapi dia nggak pernah flexing dengan mobil Pagani ini. Ya. Ini kenapa mahal? Karena ini dirakit oleh tangan manusia dan dibuat dalam jumlah yang terbatas, ya. Nah, di sini dia katanya mobil ini ya, Pagani, dia bisa melesat dari 0 sampai 100 km per jam dalam hitungan 3,5 detik. Tapi nggak banyak yang tahu kan bahwa dia punya mobil Pagani Huayra ini. Nah, inilah koleksi mobil-mobil Mark Zuckerberg. Konglomerat, salah satu konglomerat dunia, ya. Terus apa lagi yang terus terang yang membuat saya kagum terhadap Mark Zuckerberg? Dia nggak pernah pamer ketika dia memberikan sumbangan, ya. Ya, sorry ya, seperti yang para pemain investasi bodong, robot trading, wah dia memberikan sumbangan untuk sosial, tapi memberi hadiah kepada bayi artis yang baru lahir. Siapa itu? Coco Stephen ya, salah satu leader DNA Pro. Wah, dibicarakan di media sosial. Kita lihat Mark Zuckerberg. Dia mendonasikan 99% dari sahamnya di Facebook untuk sosial. 99%. Loh, ini yang dia memberikan charity itu untuk kegiatan sosial tanpa pamer-pamer gitu. Ya, tapi akhirnya orang tahu juga karena kan ketika dia memberikan laporan pajak atau apa kan, dia harus mendeklarasikan, nih saya sebagian dari penghasilan saya ini saya gunakan untuk kegiatan sosial, dalam hal ini charity, ya. Iya, 99% dari saham Facebooknya dia ya, miliknya dia. Anda mau tahu berapa? 45 miliar dolar. Anda tinggal kali aja 45 miliar kali ya 1.500 dah. Berapa triliun? Iya. Nah, itu charity-nya dia. Ya. Nah, oke. Jadi, poin saya adalah untuk menunjukkan Anda orang sukses, Anda tidak perlu flexing, tidak perlu pamer. Saya tidak mempermasalahkan sih kalau Anda misalkan berfoto di depan mobil Anda. Saya tidak mempermasalahkan juga kalau Anda pakai jas, pakai dasi, enggak. Pakai baju merek, enggak. Tapi saya bisa tahu orang yang flexing sama orang yang standar-standar aja. Ya kan baju-baju atau jas-jas mahal, mobil-mobil mahal kan dijual untuk dibeli kan. Saya tidak mempermasalahkan orang yang memakai itu, tapi bukan untuk tujuan flexing. Saya juga salut sama orang yang mau mendonasikan kalau dia memang tulus, tapi bukan untuk diumbar-umbar. Nih, saya mendonasikan nih, supaya memberi kesan saya orang kaya nih.
Anda tahu konglomerat Indonesia memberikan sumbangan-sumbangan, apakah mereka butuh peliputan media? Ya enggak lah, enggak seperti pelaku-pelaku investasi bodong gitu ya, yang tujuannya untuk memberikan impresi gitu kepada orang. Saya juga mau kayak dia gitu ya, bagi-bagi duit gitu ya. Padahal motivasinya salah. Oke, itu saja ya yang saya bisa share. Jadi intinya, jadilah kalau Anda mau jadi orang sukses gitu ya. Ya kalau saya sih, saya melihat apa yang dipertontonkan atau yang dipercontohkan oleh Mark Zuckerberg, nah itu yang menurut saya bisa Anda tiru gitu. Kalau Anda sukses, dan kesuksesan Anda tidak harus selalu dinilai dari mobil apa yang Anda pakai, baju apa yang Anda pakai gitu ya, jam tangan apa, kacamata apa, bukan itu ukuran sukses Anda ya. Dan itu juga yang bisa mengerem nafsu Anda untuk ikut satu investasi yang membuat Anda cepat kaya. Karena misalnya mau naik mobil mewah gitu ya, mau pakai jas gitu ya. Nah, supaya jangan gampang ditipu oleh bebek culas. Oke? Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.